Wanita itu mendapat ide mendadak. Saat membuat kue coklat, dia mengeruk semua kotoran anjing yang baru saja dia injak dari sepatunya, tidak menyisakan sedikit pun, dan mencampurnya ke dalam adonan. Kemudian dia membawa kue yang baru matang itu, dan mengetuk pintu rumah tetangganya. Tetangga yang baru pindah itu sama sekali tidak curiga, dan dengan senang hati menerima tawaran baik itu. Dia mengambil kue, menciumnya terlebih dahulu, dan setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia menggigitnya. Enak, enak. Masakanmu enak sekali. Dia melakukan ini karena dia sudah hampir gila diganggu oleh tetangga ini. Hanya beberapa hari yang lalu, seorang pria muda pindah ke sebelah. Awalnya, Nicky tidak terlalu peduli. Tetapi ketika dia selesai bekerja seharian dan bersiap untuk beristirahat, musik heavy metal yang menusuk telinga mulai terdengar dari sebelah. Mereka sedang mengadakan pesta di sana. Meskipun Nicky terganggu dan kesal, dia menahannya. Lagi pula, tetangganya baru pindah hari pertama, merayakan sedikit wajar saja. Mungkin pestanya akan segera berakhir. Namun, dia meremehkan kegilaan anak muda itu. Sampai pukul 4 pagi, suara berisik yang memekakan telinga itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda sedikit pun. Keesokan paginya, Nicky, yang tidak tidur semalaman, harus menyeret tubuhnya yang kelelahan untuk bekerja. Saat melewati halaman rumahnya, dia hampir menginjak kotoran anjing. Ternyata tetangga barunya membiarkan anjing temannya buang air besar di halaman orang lain. Tapi Nicky harus segera pergi bekerja sekarang. Karena kurang tidur semalam, dia tidak bersemangat sepanjang hari. Setelah akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat, Nicky mandi dan bersiap untuk istirahat. Musik heavy metal yang memekakan telinga itu terdengar lagi. Mengingat pengalaman menyakitkan tadi malam, Nicky tidak tahan lagi. Dia bergegas dengan marah dan mengetuk pintu rumah tetangganya. Namun, yang mengejutkannya, pria yang tampak menakutkan ini ternyata sangat mudah diajak bicara dan segera meminta temannya mengecilkan musik. Saat itu, Nicky teringat kotoran anjing yang hampir dia injak tadi pagi. Kali ini, pria itu masih setuju dengan senang hati dan mengatakan itu pasti tidak akan terjadi lagi. Nicky sangat puas dengan sikap tetangga barunya. Oh, kalau begitu, semoga malammu menyenangkan. Baiklah, sampai jumpa. Setelah kembali ke tempat tidur, meskipun suara musik masih ada, itu tidak lagi mengganggu tidurnya. Tak lama kemudian dia yang kelelahan pun tertidur. Namun tidak lama kemudian dia dibangunkan lagi oleh suara musik yang menggelegar. Masih pukul 4 pagi, dan kali ini suaranya bahkan lebih keras. Nicky, yang terbangun lagi, amarahnya sudah mencapai puncak. Dia bergegas ke rumah tetangganya dengan marah dan mengetuk pintu lagi. Apa yang baru saja kita diskusikan? Sekarang jam 4 pagi, dan musiknya semakin keras. Beberapa dari kami harus bangun untuk bekerja besok. Jangan berlagak di depanku soal kotoran anjing ya. Aku sudah melakukan bagianku. Namun, tetangga yang sudah teler itu sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini. Ketika Nicky mengancam akan memanggil polisi, emosi pria itu langsung meledak. Pergi dari kebunku, dasar pengadu sialan. Pergi sana. Untuk apa kau jatuh, hah? Berdiri dan pergi. Melihat komunikasi tidak lagi membuahkan hasil, Nicky memilih untuk memanggil polisi. Tetapi mereka mengatakan itu bukan urusan mereka, dan gangguan kebisingan memerlukan laporan dari tetangga sekitar bersama-sama. Kali ini, Nicky benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa berlari ke mobil dengan marah sambil memeluk bantal. Lalu mencari taman yang tenang dan tidur sejenak selama 1 jam. Namun, saat fajar menyingsing, dia dihentikan oleh petugas penertiban. Parkir di sini akan didenda. Tapi, kebetulan sekali, petugas ini ternyata adalah mantan pengagumnya. Nicky awalnya mengira dia bisa lolos dari denda karena ini. Tetapi yang tidak dia duga, pria itu sama sekali tidak peduli dengan perasaan lama mereka. Dan menampar denda besar di kaca mobilnya, seolah-olah untuk melampiaskan kekesalannya. Malamnya, saat pulang kerja, tetangga itu melihat tidak ada polisi yang datang, dan semakin berani mengejeknya. Kali ini bahkan tidak menunggu sampai malam. Begitu dia kembali, pesta langsung dimulai. Nicky teringat jawaban yang dia terima saat melapor. Dia bergegas mencari tetangga lain, ingin bekerja sama dengan mereka untuk melapor. Namun, tetangga yang menganggur itu tampak tidak mudah diajak bicara, dan karena rumah mereka jauh, suara musiknya tidak terlalu keras. Oleh karena itu, tidak ada yang mau mencari masalah. Nicky benar-benar tidak punya pilihan kali ini. Dia hanya bisa membiarkan musik heavy metal yang memekakan telinga itu terus menyiksanya sesuka hati. Tanpa sadar, bahkan frekuensi memotong sayuran pun terpengaruh oleh irama. Nicky, yang tidak tidur nyenyak selama berhari-hari, benar-benar tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut malam ini, dia tidak akan bisa bekerja besok. Saat ini, dia teringat pada petugas penertiban yang pernah mengejarnya. Mungkin dia bisa menginap di rumahnya. Jadi, Nicky berinisiatif mengajaknya keluar. Petugas penertiban yang tidak tahu apa-apa. Saat itu masih ingin mengajaknya minum beberapa gelas di klub malam, agar bisa membawa pulang sang dewi. Tapi Nicky sudah sangat mengantuk. Bagaimana kalau kita langsung ke tempatmu saja? Oh, tentu saja, tidak masalah. Setelah sampai di rumah, petugas itu segera meminta Nicky menunggu sebentar. Kemudian dia bergegas ke kamar mandi dengan gembira untuk mandi. Namun ketika dia keluar lagi,
Waktunya pertunjukan, sayang. Hah, ada apa ini? Ketika Nicky bangun, hari sudah terang. Dia terkejut melihat celana pendek motif macan tutul yang seksi itu dan segera menyelinap pergi dari sana. Setelah sampai di rumah, dengan energi yang penuh, dia memanfaatkan tetangganya yang masih tidur, mengambil mesin pemotong rumput dengan suara paling keras dan mulai membalas dendam. Tapi baru berjalan 2 langkah, dia menginjak sesuatu. Anjing itu buang air besar lagi di halaman rumahnya. Kali ini Nicky memutuskan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia segera membuat kue coklat dengan warna yang hampir sama dan menambahkan kotoran anjing yang dia injak. Kemudian dengan alasan meminta maaf, dia menipu pria tak bermoral itu untuk memakannya. Setelah itu, dia membeli sepasang headphone dari internet. Ini tidak hanya membalas dendam pada pria itu, tetapi juga menyelesaikan masalah kebisingan. Nicky, yang suasana hatinya sedang baik, bermain-main dengan kucingnya dengan gembira. Malam harinya, dengan headphone terpasang, dia akhirnya tidak mendengar suara apapun. Tapi saat dia bersiap untuk tidur nyenyak, dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa tidur. Tidur dengan headphone sangat tidak nyaman, dan tetangga itu semakin keterlaluan. Suara musik yang sangat keras membuat gelas air bergetar tanpa henti. Jadi Nicky mengobrak-abrik lemari dan menemukan kunci. Dulu orang tuanya tinggal di sebelah. Untuk memudahkan merawat mereka, dia juga memiliki kunci. Karena pihak sana tidak bermoral, jangan salahkan dirinya yang tidak beretika. Jadi keesokan harinya, Nicky tetap berjaga di depan jendela. Setelah melihat pria itu keluar, dia segera mengambil kunci, membuka pintu, dan menyelinap masuk. Kemudian dia menggunakan pisau untuk menusuk semua speaker hingga menjadi sarang lebah, lalu menuangkan sebotol penuh bir di atas pemutar musik. Setelah melakukan semua ini, Nicky kembali ke rumahnya. Sekarang jauh lebih nyaman. Benar saja, sampai larut malam, suara musik sialan itu tidak terdengar lagi. Tapi saat itu, terdengar ketukan di pintu. Dengarkan, Nicky. Aku tahu kau yang membobol rumahku. Aku tahu itu kau, dasar brengsek kotor. Pergi, atau aku akan panggil polisi. Pergi, kumohon panggil polisi. Cepat panggil polisi. Kau membobol rumahku dan merusak barang-barangku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan sama sekali. Meskipun Nicky bersikeras dia tidak melakukannya. Tapi pria itu sudah tahu dari pemilik rumah bahwa dia punya kunci. Di bawah ancaman, Nicky hanya bisa berkompromi. Dia melemparkan kunci melalui celah pintu. Namun, pria itu tidak berniat melepaskannya begitu saja. Dengarkan, Nicky, lain kali kita bertemu, aku akan bicara baik-baik denganmu tentang uang yang kau berutang padaku untuk sistem suara baru. Itu tidak murah. Aku bisa memberitahumu itu secara gratis. Mulai sekarang, sebaiknya kau tidur dengan mata terbuka lebar, dasar bodoh. Malam ini, meskipun tidak ada gangguan kebisingan, Nicky tetap tidak berani tidur. Dia takut pria itu akan masuk dan membalas dendam. Dia begadang sampai keesokan harinya. Karena takut dihentikan oleh pria itu, dia bahkan tidak berani keluar rumah, hanya bisa menelepon bosnya untuk meminta izin. Yang lebih mengkhawatirkan Nicky adalah kucing kesayangannya yang sudah dia pelihara bertahun-tahun menghilang. Dia sudah mencari lama, tapi tidak menemukannya. Dia curiga itu pasti ada hubungannya dengan tetangganya. Saat ini dia melihat, pria itu ternyata memesan sistem suara yang lebih besar. Segera setelah itu, dia menerima catatan. Tetangga itu menuntut dia membayar biaya pembelian speaker 850. Saat ini, Nicky sudah terdesak dan tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkan musik yang menusuk telinga itu terus menyiksanya. Saat itu, petugas penertiban datang. Karena melihat ada harapan, dia datang membawa hadiah untuk merayu Nicky. Dia juga mendengar kebisingan dari sebelah. Setelah mengetahui Dewinya tidak bisa tidur karena kebisingan, untuk menunjukkan kejantanannya, dia bersikeras untuk bergegas dan memberi mereka pelajaran. Mendengar jeritan dari luar, Nicky bergegas mengambil kotak uang simpanan dan pergi. Dia memasukkannya ke tangan pria itu, menyelamatkan petugas yang sedang dipukuli. Apa-apaan ini? Uang ini tidak cukup. Sisanya akan kubayar, sekarang kembalikan kucingku. Aku tidak melihat kucing konyolmu, ya? Apa yang kau bicarakan? Namun, pria itu bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kucing itu. Nicky tidak berdaya tentang hal ini, dia hanya curiga. Tapi kucing itu adalah hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada kucingku, aku akan membunuhmu. Petugas itu kehilangan muka di depan Dewi, hanya bisa pergi dengan malu. Penderitaan Nicky berlanjut. Sampai larut malam, pesta di sebelah masih belum berakhir. Setelah siksaan berturut-turut selama beberapa hari ini, Nicky sudah diambang kehancuran. Tiba-tiba, lampu dan suara musik dari sebelah padam pada saat yang sama. Listrik di sini mati. Nicky yang kelelahan baru bisa jatuh ke tempat tidur. Saat ini, dia samar-samar mendengar suara mengeyong. Setelah membedakannya, ternyata suara itu datang dari sebelah. Pada saat kritis, suara musik terdengar lagi. Tapi Nicky sangat yakin, dia benar-benar tidak salah dengar. Jadi dia segera berlari ke loteng. Sisi lain dari dinding ini adalah loteng tetangga. Nicky memanfaatkan suara musik, dengan cepat mulai menjebol dinding. Butuh banyak upaya, dia baru bisa menyelinap ke rumah sebelah. Benar saja, dia menemukan kucing yang sudah mati di bawah tempat tidur. Sialan, apa yang dia katakan pada siang hari bukanlah lelucon.
Dia dan kucing ini telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun, dan dia sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sekarang Nicky hanya punya satu keyakinan, untuk membuat bajingan jahat itu. Jadi, setelah pesta berakhir di pagi hari, Nicky mengambil palu dan menyelinap lagi ke sebelah. Tetangga yang berpesta semalaman itu sedang tidur nyenyak, sama sekali tidak menyadari ada orang yang masuk. Nicky mengarahkan ke kepalanya. Menahan rasa takut di hatinya, dia perlahan mengangkat palu. Saat itu, gadis di sebelahnya kebetulan berbalik. Setelah melihat wajahnya, Nicky menghentikan tindakannya. Ini jelas seorang gadis, dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah melihat nama di seragam sekolahnya, Nicky teringat, ibu gadis ini adalah preman terkenal di dekat situ. Jadi Nicky punya rencana yang lebih baik. Dia menelepon dan memberitahu ibu gadis itu tentang masalah ini. Tak lama kemudian, wanita itu datang dengan beberapa pria kekar. Tampak mengancam. Sementara Nicky duduk di bangku kecil, mengenakan headphone, dan mulai menonton.